Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Janah, mahasiswi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang tingkat 2 akan menampilkan video roleplay untuk memenuhi penugasan PK1 dengan prasat pemeriksaan kehamilan. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Selamat datang Bu. Maaf sebelumnya. Ibu, saya persilahkan untuk cuci tangan dulu ya Bu di dalam. Iya Bu. Sudah Bu. Oh, baiklah Ibu. Terima kasih banyak ya Bu sudah mengikuti protokol di klinik kami. Iya. Baiklah Ibu, sebelumnya saya menanyakan identitas Ibu. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Malika. Oh, Ibu Malika. Usia Ibu berapa Bu? 25 tahun. 25 tahun. Alamat Ibu di mana Bu? Air hitam. Di Air Hitam. Usia suami Ibu? 31 tahun. 31 tahun. Nama suaminya maaf Bu sebelumnya? Andi. Oh, Bapak Andi. Iya. Maaf Bu, saya ingin bertanya riwayat pendidikan Ibu dan Bapak. Ibu tamatan apa Bu ya? D3. Oh, Ibu D3. Kerjaannya Bu? IRT. Ibu rumah tangga. Kalau suami Ibu Bu? Tamatan S1. Bu. Pekerjaannya wirausaha. Oh, wirausaha. Agamanya Islam ya Bu? Maaf Bu, sebelumnya saya ingin menanyakan nomor HP yang bisa dihubungi. Apakah ada Bu? Ada. Berapa Bu? 0896 1828 28 16. 16. Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, alasan Ibu datang ke sini apa ya Bu? Saya ingin memeriksa kandungan saya. Oh, Ibu mau memeriksa kandungan Ibu. Iya. Apakah ada keluhan Bu? Tidak, cuman kaki saya sedikit ngilu dan membengkak. Oh, kakinya ngilu ya Bu? Iya. Kaki Ibu ngilu. Sudah dari berapa lama Bu? Sekitar 1 minggu yang lalu. Oh, 1 minggu yang lalu. Baiklah Ibu. Ibu, saya ingin menanyakan juga riwayat seperti menstruasi dan riwayat keseharian Ibu ya. Ya. Ibu waktu dulu menstruasinya usia berapa ya Bu? 12 tahun. Ibu menstruasi usia 12 tahun. Oh, kalau itunya darahnya kalau lagi haid itu gimana warnanya Bu? Merah. Oh, merah. Biasanya ganti pembalut sampai berapa kali Bu? 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali ya Bu. Nah, kalau siklusnya Bu, apakah Ibu mengetahui siklus haid Ibu berapa? 28 hari. Oh, Ibu hitung ya? Iya. Oh, 28 hari ya Bu. Iya. Kalau lama haidnya berapa hari Bu biasanya? Biasanya sih 1 minggu. Oh, biasanya 1 minggu Bu, rutin seperti itu Bu? Iya. Oh, 1 minggu ya Bu. Iya. Kalau bau atau yang lainnya Bu? Bau amis. Bau itu. Ya Bu, saya mau bertanya, ini maaf Bu ya, ini pernikahan yang pertama Ibu Iya, sah ya Bu? sah. Pernikahan pertama dan sah ya Bu. Dulu waktu menikah, Ibu usianya berapa Bu? 19 tahun. Oh, muda sekali ya Bu, Iya. 19 tahun. Berarti sekarang usia pernikahannya sudah 6 tahun ya Bu? Wah, sudah lama ya Bu? Iya. 6 tahun. Kalau ini Bu, ini kehamilan yang keberapa Bu ya? Kedua. Ini kehamilan yang kedua. Apakah Ibu pernah keguguran? Tidak. Tidak pernah ya Bu? Anak yang pertama dulu lahir tahun berapa Bu? 2016. 2016. Sudah lumayan lama ya Bu? Iya. Ibu dulu lahirannya di mana Bu? Di puskesmas. Di puskesmas. Sama bidan ya Bu ya? Iya. Normal Bu? Normal. Kalau berat badan dan panjang badan adiknya apakah Ibu masih ingat? Ingat, beratnya 3,1, Oh, panjangnya 50 cm. 50 cm. Ya. Hidup ya Bu? Iya. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Oh, juga saya mau menanyakan, apakah Ibu memiliki buku pink? Oh, Iya. saya boleh pinjam ya Bu? Boleh. Ibu sudah rajin periksa sebelumnya. Iya. Ibu dapat bukunya dari mana? Puskesmas. Dari puskesmas ya Bu.
apakah benar hari terakhir ibu itu tanggal 10 September 2019? Ya, benar. Oh, benar ya, Bu. Kita lihat ya, Bu, tafsiran persalinan ibu untuk hari apa dan tanggal berapa. Oh, tafsiran ibu persalinannya tanggal 26 Mei 2020 ya, Bu. Iya. Berarti sebentar lagi, Bu. Iya. Usia kehamilan ibu berarti sekarang 36 minggu 4 hari, Bu. Sudah masuk trimester 3 ya, Bu. Iya. Saya lihat ya, Bu, riwayat pemeriksaan ibu. Iya. Ibu rajin ya periksanya. Iya. Pada trimester 1, ibu 1 kali ya periksanya. Iya. Pada trimester kedua 2 kali. Iya. Dan trimester ketiga ini 2 kali ya, Bu. Iya. Oh, baiklah, Ibu. Suntik status imunisasi TT, apakah ibu masih ingat? Kalau TT pertamanya itu ibu kapan ya? SD. Waktu SD. Iya. Waktu TT keduanya? Caten. Waktu jadi calon mantan. Iya. Oh, kalau TT tiganya, Bu? Hamil pertama. Waktu hamil anak pertama. Baiklah, Ibu. Kalau penyakit keturunan seperti itu, apakah ibu punya penyakit dalam gitu, Bu, kayak jantung, ginjal, atau yang lainnya? Tidak. Tidak ada ya, Bu. Kalau keluarga ibu yang lainnya, apakah pernah ada penyakit seperti itu? Tidak juga. Tidak ada. Kalau riwayat itu, Bu, ibu pernah nggak operasi sesar ataupun operasi usus buntu? Tidak. Tidak pernah ya, Bu? Tidak. Alhamdulillah. Yang saya ingin menanyakan juga, apakah ibu di keluarga memiliki keluarga yang pernah ataupun ibu sendiri pernah mengalami riwayat kembar atau misalnya? Tidak. Tidak pernah ya, Bu. Kalau KB, Bu, apakah ibu pernah mendengar tentang KB? Pernah. Pernah ya, Bu. Apakah ibu pernah menjadi pemakai KB? Tidak. Tidak pernah, Bu, ya. Tidak. Apakah ibu pernah berniat atau ingin menggunakan KB? Tidak ya, Tidak. Bu. Ibu, saya ingin menanyakan pola kehidupan sehari-hari ibu ya. Ya. Apakah ibu memiliki perubahan setelah hamil ini, Bu? Ya. Ada perubahan ya, Bu? Ya. Seperti pola makan, istirahat, dan lain-lainnya. Kalau makan, Bu, ibu biasanya makan berapa kali sehari, Bu? Biasanya 2 kali sehari. Oh, Sekarang biasanya 2 kali menjadi sehari. 4 kali sehari. Oh, selama hamil jadi 4 Ya. kali sehari, Bu, ya? Sering, Bu, ya? Iya. Tetapi porsinya dikit-dikit. Oh, gitu. Ya. Kalau makan itu biasanya apa aja Bu, isinya? Sayur, mayur, Oh, lauk pauk. nasi, Bu? Ya. Oh, ya. Kalau minum, Bu, biasanya gimana, Bu? Pola Biasanya minumnya? 8 gelas. Oh, biasanya 8 tapi gelas. sekarang naik menjadi 12 gelas. Oh, sekarang 12 gelas per hari, Bu. Iya. Tahankan ya, Bu. Kalau makan makanan cemilan-cemilan kayak gitu ada nggak, Bu? Ada. Ada, Bu, ya. Sejenis kayak apa, Bu? Biskuit atau Biskuitnya. biskuit ya, Bu, ya? Biskuit yang dapat dari puskesmas itu? Iya. Oh, ya. Apakah ibu memiliki kayak sejenis pantangan-pantangan kayak gitu? Tidak. Tidak ada ya, Bu? Baiklah. Kalau pola, maaf ya, Bu, eliminasi, apakah ibu tahu itu eliminasi? Kayak buang air kecil, buang air besar. Iya, iya. Nah, baiklah, Bu, kalau buang air kecil, Bu, berapa kali, Bu, seharinya? 6 kali sehari. 6 kali sehari ya, Bu. Gimana, Bu, warna kencingnya, Bu? Jernih. Jernih ya, Bu? Ya. Kalau baunya, Bu, kayak gimana? Khas urin. Khas bau urin ya? Ya. Apakah ada keluhan, Bu, selama ibu buang air kecil? Tidak. Tidak ada ya, Bu. Kalau buang air besarnya, Bu, berapa kali sehari, Bu? 1 kali. 1 kali ya, Bu. Warnanya kayak gimana, Bu? Coklat kekuningan. Coklat kekuningan. Konsentrasinya kayak gimana, Bu? Lunak atau keras atau kayak gimana? Lunak. Lunak ya, Bu. Baunya, Bu, apakah ada bau aneh? Khas fases. Oh, khas Bisa. Tuh. Baiklah, Ibu, nggak ada keluhan ya, Bu? Kalau istirahatnya, Bu, kayak gimana, Bu? Kalau tidur siang 2 jam. Biasanya tidur 2 jam. Ya. Itu waktu sebelum hamil? Sama. Atau sama? Oh, sama ya, Bu. Kalau tidur malamnya, Bu? Kalau tidur malam dulu 7 jam, tapi Dulu 7 sekarang jam. berubah menjadi 5 jam. Jadi lebih pendek ya, Bu? Iya. Berubah. Ibunya jangan lupa istirahat ya. Kalau mandi, itu berapa kali, Bu, seharinya? Dulu 2 kali, tapi sekarang jadi 3 kali sehari. Ibu jadi mudah gerah ya? Iya. Oh, gitu. Kalau sikat gigi gitu, Bu? Gosok gigi 3 kali sehari. 3 kali sehari. Sama ya dari Iya. dulu sampai Iya. sekarang. Kalau ganti pakaian dalam kayak gitu, Bu?
Dulu 3 kali sehari, sekarang jadi 5 kali sehari. Oh, jadi lebih sering ya ganti pakaian dalamnya. Mm. Ganti pakaian dalamnya 5 kali sehari ya sekarang. Dulu cuman 3 kali. 3 kali. Oh ya Bu, kalau Ibu di rumah melakukan pekerjaan seperti apa Bu ya? Nyapu. Pekerjaan rumah tangga ya Bu? Pekerjaan rumah tangga. Nah Bu, saya mau tanya hal yang lebih intim sedikit. Kalau seksualitas itu sekarang Ibu berapa kali seminggu Bu? 1 kali. Sekali 1 minggu ya Bu? Iya. Bu. Baiklah. Kalau Ibu pernah merasa tidak nyaman atau kayak gimana nggak? Tidak. Tidak ya? Dan langsung sebelumnya saya mau bertanya, apakah Ibu mengkonsumsi jenis alkohol atau obat-obatan tertentu? Tidak. Tidak ya Bu? Baiklah Ibu. Gini Bu, saya ingin menanyakan juga, gimana Bu respon keluarga Ibu terhadap kehamilan ini? Alhamdulillah senang. Senang ya Bu? Senang. Kehamilan ini direncanakan ya Bu ya? Iya. Ya. Terus apakah Ibu punya harapan apa gitu anaknya jenis kelamin apa gitu? Tidak. Jangan kasih. Kemarin yang pertama tadi anaknya jenis kelaminnya apa Bu? Laki-laki. Laki-laki ya Bu? Laki-laki. Kalau ini Ibu nggak berharap anaknya cewek gitu? Tidak ya Bu, apa aja boleh ya Bu ya? Iya. Baiklah, kalau di rumah itu yang ngambil keputusan siapa Bu? Bersama. Bersama gitu ya Bu, dirembukan bersama. Oh, bagus ya. Baiklah Ibu, saya sudah selesai untuk menanyakan data-data pribadi Ibu. Maka dilanjutkan untuk melakukan pemeriksaan fisik. Dan sebelumnya kita harus bertanya dulu kepada pasiennya apakah pasien bersedia dilakukan pemeriksaan fisik atau yang biasa disebut sebagai informed consent. Baiklah Ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan atau anamnesa kepada Ibu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik Bu. Nah, pemeriksaan fisik nanti prosedurnya yaitu pemeriksaan dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Apakah Ibu bersedia Bu? Bersedia. Baiklah Ibu, jika Ibu bersedia, harap tolong ditandatangan di sini ya Bu berkasnya. Baiklah, jika sudah melakukan informed consent, maka persiapkanlah alat-alat untuk dilakukan pemeriksaan fisik. Baiklah, adapun peralatan yang akan diperlukan yaitu berupa seperti pengukur tinggi badan dan berat badan. Dan karena pengukur berat badan ada di depan, maka kita lakukan dulu pemeriksaan pengukuran tinggi badan dan berat badannya. Silakan Bu, ukur berat badannya ya. Ya, berat badan Ibu 56 ya Bu. Iya. Tinggi badannya Bu? Tinggi badan Ibu 156 ya Bu. Juga jangan lupa untuk mempersiapkan ruangan pemeriksaan yang nyaman kepada klien. Seperti tempat tidur dan bantal dan alat untuk menaiki tempat tidurnya. Ibu silakan naik ya ke atas tempat tidurnya. Dan juga mempersiapkan alat-alat pemeriksaan seperti tensimeter, stetoskop, termometer, stopwatch, dan pengukur Medline atau sentimeter, serta linek. Nah, setelah mempersiapkan alat dan menempatkan posisi pasien senyaman mungkin, maka jangan lupa untuk mencuci tangan dengan 6 langkah secara tidak tergesa-gesa. Cucilah tangan sebanyak 6 langkah. Lepas dulu perhiasan dan semuanya. Keringkan menggunakan handuk bersih. Setelah mencuci tangan, maka kembali ke pada pasien. Baiklah Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan langsung ya Bu kepada Ibu.
Sebelumnya saya akan memeriksa tekanan darah Ibu ya Bu ya. Maaf ya Bu. Boleh dibantu ya Bu, masukkan tangannya ke sini. Nah, tensi Ibu normal ya Bu, 120/80. Setelah melakukan pengukuran tekanan darah pasien, maka lakukanlah pemeriksaan suhu tubuh. Sembari melakukan pemeriksaan suhu tubuh, ada baiknya juga kita langsung melakukan pemeriksaan denyut nadi dan pernapasan. Maaf Ibu ya, kita ukur dulu suhu tubuhnya ya Bu, tolong dikepit ya Bu. Ya. Nah, maaf Bu, saya juga akan menghitung nadi Ibu. Hitung nadi Ibu selama 1 menit penuh. Ibu santai saja ya Bu. Jika sudah didapati 1 menit penuh, maka beritahu Ibu hasil dari pemeriksaan. Namun ada baiknya sebelum memberitahu hasil kepada Ibu, maka lanjutkan lagi kepada pemeriksaan pernafasan agar disarankan posisi tangan tetap seperti ini dan hanya mata kita saja yang melihat di daerah dada Ibu untuk melihat adakah melihat penarikan dan pelepasan udara dari pernafasan Ibu agar Ibu merasa rileks. Dan hitunglah pernafasan Ibu selama 1 menit penuh juga. Jika sudah didapati hasilnya selama 1 menit penuh, maka beritahukanlah hasil pemeriksaan nadi dan pernafasan tadi kepada Ibu. Ibu, pernafasan Ibu normal ya Bu, 20 kali per menit. Dan nadi Ibu juga normal ya Bu, 80 kali per menit. Kita lihat ya suhu tubuh Ibu berapa. Suhu tubuh Ibu juga normal ya Bu, 37 derajat Celcius. Baiklah. Setelah melakukan pemeriksaan demikian, maka setelah melakukan pemeriksaan nadi, nafas, dan termometer suhu, kita lanjut kepada pemeriksaan lingkar lengan Ibu, lingkar lengan atas ya. Dan tanyakan kepada Ibu di mana tangan yang biasanya tidak dia gunakan. Maaf Ibu biasanya menggunakan tangan sebelah mana Bu? Biasanya menggunakan sebelah tangan kanan ya Bu. Jika Ibu biasa menggunakan tangan sebelah kanan, maka ukurlah lingkar lengan atas Ibu bagian sebelah kiri. Maaf Ibu, saya mengukur lingkar lengan atas Ibu ya. Ukurlah dari bagian tulang, bagian pangkal atas yang menonjol atau aximus, hingga dengan tulang siku yang menonjol. Lihatlah berapa hasilnya dan bagilah dengan 2. 28 ya Bu panjangnya, dibagi 2 menjadi 14 ya Bu. Nah, putarlah di titik 14 cm tersebut dan hitunglah lingkarnya. Nah, lingkar lengan Ibu 24 ya Bu, normal ya Bu. Lingkar lengan atas normal yaitu bersekitar di atas 23,5. Setelah melakukan pemeriksaan lingkar lengan atas, maka lakukanlah tadi sudah kita lakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan dan sudah didapatkan hasilnya. Tinggi Ibu 156 dan berat badan Ibu 56 kilo ya Bu ya. Ya Ibu bagus ya Bu. Nah, baiklah Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan kepada bagian kepala Ibu ya Bu. Maaf Bu, saya agak buka ya Bu. Wah, rambut Ibu bersih ya Bu. Tidak ada ketombe ataupun tidak ada rambut rontok ya Bu ya.
wajah ibu. Maaf bu, apakah saya boleh lepas maskernya? Muka ibu bersih ya bu, tidak ada kloasma, tidak ada juga flek-flek hitam atau kloasma. Pembengkakan, wah muka ibu agak bengkak sedikit ya bu. Terus saya mau lihat ya bu, maaf bagian mata ibu. Apakah ibu bisa lihat ke atas bu? Konjungtiva ibu merah ya bu ya, bagus ya bu. Saya mau lihat juga bagian telinga ibu bersih ya bu, tidak ada serumen. Lanjut kepada pemeriksaan bagian leher. Maaf ibu, apakah ibu merasa sakit? Tidak. Periksa apakah ada pembengkakan pada vena jugularis dan adakah pembengkakan kelenjar tiroid, dan juga apakah pada submandibula terdapat limfe. Jika tidak, maka lanjutkan pada pemeriksaan leher tadi. Ibu, apakah sakit? Ibu bantu saya menelan. Apakah sakit bu? Tidak ya bu. Jika sudah memeriksa bagian leher, maka lanjutlah pada pemeriksaan bagian payudara. Maaf ibu, boleh saya buka bu bagian payudaranya bu? Kita periksa dulu ya bu. Tetaplah menjaga privasi klien. Jika ingin memeriksa bagian sebelah kanan, maka tutuplah bagian sebelah kirinya. Wah bagus ya bu, bersih ya payudaranya. Putihnya juga sudah menonjol dan sudah pigmentasinya sudah bagus ya bu. Ya. Apakah sudah keluar asinya bu? Sudah ya bu. Sering-sering melakukan perawatan payudara ya bu ya. Simetris juga ya bu ya, payudaranya bersih. Setelah melakukan pemeriksaan payudara, maka lakukanlah palpasi tadi pada bagian payudara. Apakah ibu merasakan ada nyeri atau tidak? Jangan lupa untuk memeriksa adakah nyeri tekan pada bagian payudara ibu. Ibu, apakah ada nyeri pada bagian payudara ibu? Tidak ya bu. Jika sudah melakukan pemeriksaan payudara, maka berikan contoh kepada pasien agar untuk melakukan perawatan payudara yang baik dan benar. Ibu, apakah ibu sudah tahu cara melakukan perawatan payudara yang baik dan benar? Sudah ya bu ya? Sudah. Seperti apa bu? Mijat-mijat. Dan juga mengoleskan pada minyak ya bu ya. Bagian kupingnya diberikan minyak seperti itu ya bu, biar tidak lecet. Baiklah ibu, selanjutnya jika sudah melakukan pemeriksaan payudara, maka lakukanlah pemeriksaan pada bagian perut ibu. Lihat atau inspeksi dulu bagian perut ibu. Maaf ibu, apakah ibu memakai celana panjang? Pakai ya bu ya. Saya melihat bagian perut ibunya bu ya. Buka ya bu. Tetaplah menjaga privasi klien. Inspeksi pembesaran perut ibu. Wah, perut ibu bagus ya bu. Tidak ada striae juga ya, ada garisnya, tapi nggak ada itu ya bu, nggak ada ada lineanya ya bu ya, tapi nggak ada striainya. Baiklah ibu, saya akan melakukan pemeriksaan palpasi kepada ibu atau memeriksa letak pada baginya. Apakah ibu bersedia? Ya bu, bantu saya agak kesini sedikit ya bu, agar nyaman. Ibu tidak ada bekas palpasi ya? Tidak. Lakukanlah pemeriksaan Leopold atau palpasi kepada ibunya di bagian perut. Lakukanlah pertama Leopold 1 untuk menentukan apa yang berada pada bagian fundus uteri ibu, apa yang berada di bagian tertinggi. Kumpulkan dari bawah. Maaf ya bu ya, apakah nyaman bu? Tahan ya bu. Wah, sudah tinggi ya bu ya. Katakan kepada ibu atau berikan kepada ibu tentang hasil dari pemeriksaan. Wah ibu, ini sepertinya bagiannya ini ya bu, bulat dan tidak melenting, agak mudah digerakkan. Ini sepertinya bagian bokong adik ya bu ya. Nah, setelah melakukan pemeriksaan Leopold 1, maka lanjutkan pada bagian Leopold 2, yaitu untuk memeriksa bagian yang ada di bagian sebelah kanan dan sebelah kiri perut ibu. Mulailah dari bagian yang terjauh. Caranya yaitu tangan sebelah kiri atau tangan yang tidak yang bukan memeriksa bagiannya menahan, dan tangan di sebelahnya adalah meraba-raba
untuk mengira-kan apa bagian yang ada di samping itu. Ibu, ini bagian sebelah kiri ibu kayaknya keras sih bu, panjang. Sepertinya ini punggung bayi ibu deh bu. Iya. Dan lakukanlah pemeriksaan pada bagian perut ibu sebelah kanan pula dengan cara yang sama. Ibu, sebelah ini bagiannya seperti tonjolan-tonjolan kecil ya bu. Biasanya gerakan di sebelah sini ya bu ya. Ya bu, sepertinya ini bagian kaki dan tangan-tangan adiknya. Ya. Setelah melakukan pemeriksaan leopard 1 dan leopard 2, maka lanjutkan kepada pemeriksaan leopard 3, yaitu memeriksa bagian apa yang ada di bawah perut ibu. Jangan dilepas, tetap pada posisi tersebut, namun arahkan, kumpulkan untuk melihat apa yang ada di bawah perut ibu. Wah ibu, ini adiknya kayaknya ini bulat, keras, melenting bu. Sepertinya ini kepala adiknya ya bu. Wah, masih bisa digoyangkan ya bu. Berarti belum masuk pintu atas panggulnya ya bu. Baiklah ibu, palpasi atau pemeriksaan leopard tadi. Maka lanjutkanlah dengan pemeriksaan auskultasi, yaitu memeriksakan atau mendengar bunyi dari DJJ atau denyut jantung bayi. Itu menggunakan linek selama 1 menit penuh. Cara menentukannya yaitu kita tentukan dahulu puntung maksimum pada perut ibu, yaitu 2 jari di bawah pusat biasanya. Karena kita tadi melihat bahwa punggung bayi adalah di sebelah kiri, maka arahkan 2 jari di bawah pusat di daerah sebelah kiri. Baiklah ibu, saya akan mendengar ya bu, bantu saya kesini sedikit ya bu. Dengarlah denyut jantung janin tersebut selama 1 menit penuh. Maaf ya bu. Iya. Apakah nyaman bu? Ya. Hitunglah denyut jantung janin tersebut selama 1 menit penuh. Jika sudah, beritahukan hasil pemeriksaan denyut jantung janin tersebut kepada ibunya. Ibu, denyut jantung janin ibu sudah ada ya bu, sudah sangat jelas terdengar. Dan frekuensinya juga normal ya bu, yaitu 140 kali per menit ya bu. Nah, untuk normalnya denyut jantung janin itu adalah berkisar pada 120 sampai dengan 160. Nah, ibu tadi 140 bu, berarti normal ya bu. Baiklah, setelah melakukan pemeriksaan perut pada ibunya, lalu kita lakukanlah pemeriksaan. Baiklah ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan pada perut ibu tadi dan ditemukan bahwa normal ya bu DJJ-nya. Baiklah ibu, saya menanyakan bu sebelumnya pada daerah genitalia ibu, apakah ibu ada kayak ambien kayak gitu bu? Tidak ada ya bu. Apakah ibu ada kayak keputihan atau sepertinya itu bu? Tidak ya bu, normal-normal semuanya ya bu ya. Apakah ibu punya keluhan lain di daerah vagina ibu? Tidak ada ya bu. Lalu kita lanjut pemeriksaan pada bagian kaki ibu ya bu. Iya. Boleh bantu saya untuk duduk bu? Silakan bu, duduk di kakinya agak di sini. Kita melakukan bukanlah gerakan refleks pada ibunya. Baiklah ibu, kita akan melakukan di kakinya santai saja ya bu ya, jangan tegang ya bu. Lihatlah pada kaki ibu apakah ada varises ataupun pembengkakan. Kita lihat apakah ada pembengkakan, santai saja ya bu. Wah, kaki ibu ada pembengkakan ya bu. Juga kaki ibu tidak ada varises ya bu ya. Aku kalau pemeriksaan refleks ya bu. Ya. Nah, bagus ya bu gerak refleks ibu. Baiklah ibu, tadi karena ditemukan bahwa wajah ibu bengkak dan kaki ibu bengkak, maka kita memerlukan seperti pemeriksaan penunjang ya bu ya. Baiklah ibu silakan nanti ke ruangan laboratorium untuk mendapatkan hasil dari pemeriksaan darah ibu ya bu dan urin ibu. Baiklah ibu silakan membawa berkas ini ya bu.
Ibu silakan membawa berkas ini ke dalam ruangan laboratorium. Iya. Nah, di sini ya Bu, ruangan laboratoriumnya. Iya. Ibu silakan masuk ke dalam sini. Kabari saya jika sudah selesai ya Bu. Ini hasilnya ya Bu ya. Iya. Lalu saya bacakan hasilnya ya Bu. Iya. Golongan darah Ibu, oh ya Bu. Iya. Golongan darah Ibu, oh. Urin Ibu, wah Ibu, protein urin Ibu positif Bu, positif 2. Itu yang menyebabkan kaki Ibu bengkak dan wajah Ibu bengkak ya Bu. Yang lainnya normal ya Bu, HB Ibu 12, normal ya Bu. Nah Ibu berhubung dengan protein Ibu yang positif 2, maka saya akan memberikan anjuran-anjuran pada Ibu. Nah, Ibu jangan lupa untuk senantiasa menjaga pola makan Ibu ya Bu. Iya. Ibu harus mengurangi konsumsi makanan seperti yang bergaram-garam Ibu. Konsumsi yang sedang-sedang saja boleh mengkonsumsi garam, namun konsentrasinya jangan banyak ya Bu. Iya Bu. Oh ya Bu, tadi mengenai hasil dari pemeriksaan tekanan darah yang sudah kita cek di dalam tadi sudah jelas ya Bu ya hasilnya. Ibu tadi tekanan darahnya 120/80, nadi Ibu 80 kali per menit, pernapasan Ibu 20 kali per menit, dan juga suhu badan Ibu 37 derajat Celcius ya Bu ya, normal semua ya itu ya Bu ya. Iya. Terus tadi bagian perut Ibu juga sudah saya periksa dan semuanya normal ya Bu ya, insya Allah kalau adanya di bawah ya Bu. Iya. Baiklah Ibu saya anjurkan juga agar jika tidur kalau kakinya untuk mengurangi rasa sakit pada kakinya pada saat tidur Ibu bawah kakinya itu, bawah betisnya itu taruh dengan bantal ya Bu ya. Iya. Agak ditinggikan sedikit kakinya agar nyaman ya Bu ya, senyaman mungkin Ibu aja. Nah terus Ibu juga jangan lupa untuk tetap mengkonsumsi gizi yang seimbang ya Bu. Ibu sudah tahu gizi yang seimbang? Sudah ya Bu ya, yang ada sayurnya, yang ada makanannya, lauk yang sehat, proteinnya ya Bu ya, dan karbohidratnya juga harus terpenuhi semuanya Bu ya, mineral segala macamnya ya Bu ya. Iya. Oh ya Bu, kalau persiapan persalinan juga Ibu sudah memikirkan ya Bu ya. Sudah. Karena ini sudah masuk ke trimester ketiga, maka Ibu harus mempersiapkan untuk proses persalinan ini ya Bu ya. Iya. Baiklah Ibu, apakah Ibu memiliki pertanyaan? Tidak ada ya Bu ya. Tidak ada. Baiklah Ibu, semua datanya sudah saya catatkan tadi di dalam buku ini. Nanti kalau Ibu mau kontrol lagi, Ibu jangan lupa untuk tetap bawa buku ini ya Bu ya. Karena ini sudah trimester ketiga, maka disarankan Ibu kontrol ulang lagi, yaitu 1 minggu ke depan ya Ibu ya. Iya. Nah berarti 1 minggu dari hari ini, yaitu tanggal, bentar ya Bu ya, saya lihat tanggal. Berarti tanggal hari ini kan tanggal 23 Bu. Ibu datang ke sini lagi tanggal 30 nanti ya Bu ya. Iya. Baiklah Ibu, apakah Ibu ada pertanyaan Bu? Tidak. Tidak ada ya Bu ya. Ingat-ingat pendidikan kesehatan yang sebelum-sebelumnya saya sudah kasih tahu ya Bu ya. Iya, Bu. Dan jangan lupa untuk sering-sering membaca tanda-tanda bahaya pada buku ini ya Bu ya. Iya Bu. Kan Ibu sudah beberapa kali dijelaskan ya pada kelas bidannya tentang tanda-tanda bahaya pada kehamilan, dan nanti juga tanda-tanda jika mau persalinan Ibu sering-sering baca aja ya Bu ya di buku ini. Iya Bu. Baiklah Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan boleh Bu, silahkan. Silahkan Ibu ya. Terima kasih Bu ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Iya. Baiklah, jika sudah dilakukan pemeriksaan, maka jangan lupa untuk melakukan pendokumentasian di buku, yaitu dengan pendokumentasian melalui metode 7 langkah Fermi. Terima kasih teman-teman. Baiklah, sekian video roleplay yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau dalam tindakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.